Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia Latihan 1 Karya Ilmiah. Sebelum masuk pada materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Viko Devliandi, nomor BP 2011033005, program studi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa dengan dosen pengampu Ibu Rika Zufria SSM Hum. Saya dari kelompok 9. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu cara penulisan kutipan. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip yaitu penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Kita harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Kita harus mempertimbangkan jenis kutipan serta jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang ambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung besar dari 4 baris. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya. Cara menulis kutipan langsung kecil dari 4 baris. Yang pertama yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Contoh, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti, tanda kutip. Diberi spasi 2. Selanjutnya di dalam kurung adalah nama pengarang, tahunnya dan jumlah halaman. Atau contoh lain dapat kita lihat di layar. Selanjutnya yaitu cara menulis kutipan langsung besar dari 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antara baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan diberi keterangan sumber. Contoh, kurang tidur dapat menyebabkan daya tahan tubuh melemah, konsentrasi menurun, dan juga dapat menyebabkan risiko penyakit diabetes. Kutip. Selanjutnya diberi spasi 3 dan di dalam kurung adalah nama pengarang, tahun terbit dan jumlah halaman dan halamannya. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak dapat diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, ditulis sumber kutipan. Contoh, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung menyelidoe nama pengarang, tahunnya dan halamannya. Selain kutipan di atas, ada beberapa jenis kutipan lain yang sering digunakan oleh seseorang. Salah satunya adalah mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain. Cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain yaitu dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya kemudian diikuti dengan kata dalam. Contoh, Henry spasi dalam kurung nama pengarang, tahun dan halaman, menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya. Materi selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu penulisan nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah selalu menuliskan nama belakang. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan tengah penulis buku. Yang kedua yaitu tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang kita gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun. Cetakan awal sebab biasanya buku yang kita pakai mengajukan cetakan kedua. Dan yang ketiga adalah judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul diberi dengan titik miring.
Dan yang terakhir adalah kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pusaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Contoh data buku judul Family Medical Care volume 4. Penulis Dr. Johan F. Genaik, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisan daftar pusakanya itu Genaik, Johan F. 2001, Family Medical Care volume 4. Judul buku diberi emtek miring, Bandung, 2 Indonesia Publishing House. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa penulisan nama dibalik, Genaik, Johan F. Selanjutnya tahun terbit, selanjutnya judul buku ditulis dengan emtek miring, kota penerbit, 2, dan yang terakhir adalah penerbit, yaitu Indonesia Publishing House. Demikianlah presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupri Maryudi, BP 2011 03 30 04, kelas 1 PIR, dan dosen pengampu dalam bahasa Indonesia Rika Zufria SSM Hum. B. Menulis daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip. Pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan menuliskan sumber jurnal atau majalah yang membuat artikel tersebut. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka dari artikel atau jurnal. Data artikelnya yaitu judul jurnal Sirok Basra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Penulisnya Umar Solikan. Penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbit itu Pangkal Pinang, tahun terbit 2003. Cara penulisannya yang benar yaitu Solikan Umar 2013 tanda kutip Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Dalam Sirok Basra 2 Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1, dalam kurung halaman 123 sampai halaman 129. Pangkal Pinang 2 Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, untuk bagian C, penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seseorang itu mengambil sumber tulisannya itu berdasarkan dari artikel yang ada di internet. Dan untuk pengambilan daftar pustaka dari internet ini, berikut adalah urutannya. Yang pertama yaitu nama. Yang kedua, tahun tayangan. Tuliskan tahun tayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya ditulis dalam tanda kutip atau petik 2.
Kemudian URL. Kalau kita mengambil sumber dari internet tersebut, kita harus menyertakan URL tersebut, karena nantinya itu akan menjadi penguat apabila ada orang-orang yang ingin menguji keabsahannya. Yang kelima yaitu waktu tayangan. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu tayangan, pengambilan dari tanggal, hari, jam, semoga detail-detailnya. Berikut adalah contoh yang akan saya perlihatkan. Contoh daftar pustaka dan internet, artikel daring. Data artikelnya itu judul Inikah Dampak Mematikan Pemasaran Global, penulis Jeko Iqbal Reza, tanggal tayang 29 Agustus 2015, waktu akses 10 Februari 2016 pukul 10:27, URL seperti yang kita lihat ini. Dan cara penulisannya yang benar apabila kita mengambil dari internet itu seperti ini: Reza, Jeko Iqbal, titik 2015, titik, petik 2, inikah dampak mematikan pemasaran global, koma, kemudian URL-nya, dan yang terakhir tanggalnya pada 10 Februari 2016 pukul 10:27. Selanjutnya yaitu penulisan catatan kaki. Yang A, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah. Kemudian B, fungsi catatan kaki. Dianjurkan penggunaan catatan kaki tidak berlebihan agar tidak terkesan pamer. Beberapa fungsi catatan kaki atau footnote adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi pembuktian. Semua pernyataan dan keterangan tentang suatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Keterangan pada footnote adalah menunjukkan tempat di mana evidensi tersebut didapatkan. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan. Yang ketiga, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Yang keempat, untuk memberi keterangan atau petunjuk, misalnya untuk menunjukkan bahan dalam lampiran atau persoalan-persoalan yang sudah dibahas dalam halaman, subbab atau bab dalam karya ilmiah yang bersangkutan. Yang kelima, menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks reference footnote. Yang keenam, penjelasan komentar. Penjelasan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tidak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Yang ketujuh, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Jenis catatan kaki ini biasanya digunakan kata-kata lihat, bandingkan, dan uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam, dan sebagainya. Selanjutnya bagian C, unsur-unsur catatan kaki. Catatan kaki tersebut memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis atau pengarang, penerjemah, dan editor ditulis lengkap tanpa gelar kejaksaan. Untuk penulis yang bukan penulis asli tetap dicantumkan, seperti penulis asli dengan tambahan karangan di belakang nama tersebut, seperti penyusun, penyadur, penerjemah, dan editor. Yang kedua, judul buku atau tulisan ditulis selengkap-lengkapnya. Huruf pertama judul dengan besar kecuali kata sambung dan kata depan. 3. Tahun penerbitan, tahun beberapa sumber kutipan atau referensi diterbitkan atau dipublikasikan. Yang keempat, nomor halaman dan footnote. Nomor halaman disingkat HAL, kemudian diikuti dengan nomor halaman yang dikutip
dengan salah waktu ketukan. Kemudian bagian D, ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki berada di bagian bawah halaman. Letaknya dipisahkan dengan garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks. Yang kedua, penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga, catatan kaki diberi nomor. Yang keempat, jika ditulis lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. Yang kelima, jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Yang keenam, jarak baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman. Yang ketujuh, catatan kaki yang terlalu panjang hingga menjangkau halaman selanjutnya tidak diperkenankan. Untuk menghindarinya, penulis bisa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. Kemudian bagian E, contoh penulisan catatan kaki. Ini dapat kita lihat contohnya. Yang pertama itu contoh catatan kaki dari buku Budi Martono, penyusutan dan pengamanan arsip vital dalam manajemen kearsipan, dalam kurung Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1994, halaman 16. Kemudian sumber artikel dalam terbitan berkala majalah ilmiah atau majalah ilmiah dan jurnal. Gejala Rabi'ah Hatta dalam tanda petik rekam medis dan kesehatan medical record dalam kedudukannya sebagai penunjang kesehatan nasional dalam Berita Arsip Nasional nomor 26 Juni 1988 dalam kurung Victoria D.W. Torti 1993, halaman 387. Kemudian catatan kaki sumber makalah seminar Mahmud Effendi dalam arsip sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Makalah seminar apresiasi kearsipan pejabat Eselon 3 dan 4 Kabupaten Sleman 11 September 2001, halaman 14. Kemudian sumber terbitan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip, pasal 6. Contoh lainnya itu sumber terbitan organisasi, Developing and Operating a Record Retention Program, ARMA 1986, halaman 52. Sumber lisan, wawancara dengan Mujono NA tanggal 13 Oktober 2003 di kantor Kepatihan Yogyakarta. Kemudian sumber karya ilmiah yang tidak diterbitkan, LTA, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain sebagainya. Erna Handayati DKK dalam tanda kutip perubahan pengolahan arsip aktif dari sentralisasi ke desentralisasi di PT Sari Husada. LTA D3 Kearsipan Fakultas Ilmu Budaya UGM 2000, halaman 28. Pada dasarnya catatan kaki dan daftar pustaka dalam penulisan buku sama saja dari sisi referensinya. Karena bab referensi, catatan kaki dan penulisan daftar pustaka dibahas berbarengan dalam buku bahasa Indonesia. Namun ada sedikit bedanya cara penulisan dan penekanannya. Dalam referensi catatan kaki selalu mencantumkan nomor halaman dan tidak dalam daftar pustaka. Dalam penulisan buku, penetapan catatan kaki dengan membuat tanda nomor di tulisan dan referensi penulisannya di halaman yang sama, sedangkan daftar pustaka atau bibliografi, semua sumber referensi diletakkan di akhir bab atau di akhir tulisan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.